kalau kebaikanmu membikin bahagia dirimu. Ketika kita berbuat baik, kita ini merasa nyaman, ketaatan. Sebab ketaatan itu bikin tenang hati. Sebenarnya al-birru ma itma'anna fi qalbi. Yang namanya kebajikan itu dampaknya mesti bikin tenang. Karena di situ ada kita mengingat kepada Allah. Sampean baca Quran itu seharusnya waktu baca Quran merasakan kenyamanan. Sampean sholat harus merasakan kenyamanan. Sebab setiap kebaikan itu membuat ketenangan. Setiap kemaksiatan ataupun dosa itu bikin gelisah. Ya. Tidak ada orang ahli maksiat hatinya tenang itu. Minum minuman keras bang, saat minum mungkin tenang, hilang minumannya gelisah lagi. Minum obat gitu juga sama. Saat itu mungkin ibaratnya ketenangan yang kamuflase. Ketenangan yang kamuflase. Tapi kalau memang ibadah ketaatan itu ketenangan yang hakiki. Makanya ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya, ya Rasulullah, nara mu'minan yahya wa nara mu'minan lam yahya. Nabi, ulun ini melihat ada orang beriman tenang hatinya, kelihatan orangnya itu bahasa kita ini bersahaja, padahal ya ibarat kalau dilihat sekilas mungkin biasa-biasa aja. Kahyakah dia? Tidak juga. Punya jabatan? Dia juga biasa-biasa. Tapi dalam keseharian itu enak dipandang. Ketenangan hati itu tampak di dalam kehidupannya. Sebab ad-dhahir yadullu alal batin. Keadaan di luar kita ini menunjukkan yang di hati kita. Orang kalau lagi sedih, dia tidak akan bisa senyum banyak-banyak buah. Apalagi jengkel. Ya. Orang jengkel itu tidak bisa suruh senyum. Lek senyumnya itu mungkin cuman bibirnya dikit aja diangkat. Ya. Tapi kalau orang gembira, senang, itu lepas. Ya, kelihatannya tenang betul. Sementara ada yang lain, ya Rasul, aku lihat kehidupannya kayak namanya tidak tampak ketenangan pada diri orang itu. Massababu dzalik, apa penyebabnya ya Rasul? Maka ujar Nabi, man wajada li imanihi halawah, siapa orang yang di dalam berimannya dia merasakan manis, ya, merasakan manis, maka dia akan merasakan ketenangan. Syiarul Islam, tandanya syiarul iman, tandanya orang beriman ini dalam menjalani hidup ada dua. Satu, syukur. Dua, sabar. Itu aja yang di hidup ini yang kita jalani, syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar. Enak, syukur. Lagi diuji, sabar. Enak lagi, syukur. Ya, syukur. Itu aja dalam menjalani hidup ini, antara syukur dan sabar.
Jadi ketika orang merasakan manisnya keimanan, kemantapannya kepada Allah, mantapnya kepada Rasulullah, Al-Quran, takdirnya Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau imannya benar, dia merasakan kenyamanan. Hidup itu enjoy aja, enjoy. Biar hidupnya, maaf, dipandang orang kasihan ya, kasihan ya. Ulun pernah menjumpai seseorang yang menurut orang itu semuanya kalau bilang mesti kasihan. Kalau dia lihat dari dohirnya, rumah jabuk, atap bocor, kurang apa lagi. Jadi kalau pagi itu sudah lubang, tidak ada atapnya. Tempat tidur pang dikasih plastik atasnya, dari itu saking bocor dikasih atapnya itu plastik lagi bawahnya itu, supaya kalau tempias hujan itu kena plastik yang itu, terpal itu, dia akan mengalir ke samping. Tapi orangnya itu pagi senyum enak, kalau diajak ngomong enak betul, nunjukkan sedih kak enggak. Kalau enggak ada orang gue bebacaan, baca burdah, berselawat kepada Nabi. Jadi nganggur gini duduk ini bebacaan burdah, hafal burdah. Ketika dikasih uang bilang enggak usah, saya ini kaya aja, kaya, cukup aja sudah. Jadi akhirnya apa? Kita ngasih enggak mau, dikasih uang enggak mau. Titipkan sama Pak RT. Atau ada satu Habib yang biasa sering ke situ. Habib itu biasanya kalau beliau bawakan beras, bawakan minyak goreng. Saya kalau kasih duit dia enggak mau. Kalau sudah kelihatan barangnya diem, dia datang assalamualaikum, taruh gini, enggak bisa ngomong. Kalau kasih duit enggak, saya cukup aja, hidup cukup aja. Jadi kalau ngelihat ini, ya Allah, cukup apanya, kaya apanya, jangan apa. Ini yang dikatakan Quran, waja'alna nahara ma'asa. Dijadikan Allah siang untuk cari penghidupan, walaila libasa. Allah jadikan malam sebagai selimut untuk istirahat, pikiran nol, masalah dunia. Jadi imbang, ibarat sayap, Rabbana atina fid dunya hasanah, waktunya kerja. Makanya orang akil, orang yang cerdas, ujar ya di dalam kitab Suhufi Ibrahim, ya, Suhu Ibrahim wa Musa, Suhu Ibrahim mengatakan wa 'alal akil ayyakuna arba'atu sa'at. Orang yang cerdas, berakal, waktunya dibagi 4. Satu, ada waktu untuk Allah, tidak mau diganggu siapa, jangankan orang lain, bini aja tidak mau dia diganggu dengan bini, dengan anak, asik dengan Allah. Kapan? Mungkin jam 2 malam, mungkin jam 3, mungkin jam 4. Ini 100 ribuan, jangankan 100 ribuan, 10 ribuan aja sudah sejuta, sudah ya. Kalau tapi sensasinya beda, deg-dug, deg-dug, deg-dug. Memang ada pang yang gitu. Ulun punya guru namanya Habib Husin, abahnya Habib Ahmad. Ulun kalau ngaji sama beliau, termasuk pondasinya Kota Bangil, Kiai Ahmad Khalil Hamid, guru Bangil Habib. Satu hari ulun suruh masuk, waktu ngundang beliau sidin untuk menikahkan, merasa dirinya mulia, dirinya bagus, wa do'ahullah, Allah akan rendah. Wa sa'atka sayi'atuka, sementara membuat merasa punya dosa keburukanmu. Jadi ketika kita berbuat baik, kita merasa nyaman, seneng
bukan bangga lo ya, senang. Jadi sampai ibarat baca Quran nyaman, sehingga baca Quran itu kayak kurang terus. Sampai sujud merasa nyaman, sehingga maaf sujud itu kayaknya kurang terus. Makanya orang-orang bahari, ulama-ulama dulu, kalau kita mungkinlah tidak sampai akal kita. Bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau sujud setiap malam 1000 rakaat. Setiap malam berapa? 1000 rakaat. Kita aja 23 terawih, pilih-pilih imam. Begitu orang naik, siapa imamnya? Wah, balik aja, aku musola aja sudah. Kadang-kadang kita ini maaf sholat itu cuma 23, ngambil yang pendek-pendek ya. Ada orang walaupun 1 juz nyaman aja terawih itu, Allahu Akbar, asik dia menikmati. Ada kebaikan yang dia merasakan nyaman, yang enak luar biasa ketika berbuat baik, dan dia merasa salah ketika dia punya dosa atau salah walaupun sekecil apapun. Maka orang yang ketika berbuat baik dia merasa nyaman, ketika dia berbuat salah merasa dosa, maka fahuwa mukmin, ujar Nabi, itu tandanya orang beriman. Yang repot kan gini, dibalik, diambil mafhum mukhalafahnya. Ketika berbuat baik dia merasa gelisah. Apa ada orang berbuat baik merasa gelisah? Ada aja ya. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia tidak merasa punya dosa. Nah ini paling sulit, paling repot. Rawahu ad-Diya an Nabi Umamah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza samaitumul walada Muhammadan, jikalau engkau memberikan nama kepada seorang anak namanya Muhammad, fa akrimu, maka muliakan dia. Dalam keterangan yang lain, jangan engkau memukul seseorang anak yang dia bernama, memukul wajah yang ia bernama Muhammad. Dan jangan kamu punya anak 3, salah satunya tidak punya anak yang bernama Muhammad. Jadi salah satu kalau punya anak laki 3, salah satu kasih nama Muhammad. Wah, kelupaan sudah 3 ya, apalagi bikin lagi ya, kasih nama Muhammad. Nah, jadi kalau 3 termasuk dalam keterangannya termasuk kurang cerdas orang yang punya anak laki-laki 3 yang dia tidak bernama Muhammad, kasih nama salah satu. Kayak ulun ini, nah sebenarnya namanya ada Muhammadnya, kadang-kadang ditulis Andi Faisal suruh tasbihan lagi aja sudah. Nama ulun itu aslinya Muhammad Andi Faisal ya. Dulu waktu dikasih nama itu ada satunya namanya Bahrul Ulum, lautan ilmu. Tapi waktu dibawa ke guru Bangil itu waktu bayi dikasih nama, ini namanya guru. Yang keluar 3 kali dianukan sama beliau, yang keluar Muhammad Andi Faisal. Jadi 3 kali beliau anukan sama jadi nama ini diaturkan yang mana yang bagus guru. Yang keluar Muhammad Andi Faisal. Nah. Tapi bujur, akhirnya jadi doa. Muhammad orang nang terpuji, Andi orang nang punya, Faisal menerangkan ini benar, ini buruk, ini hak, ini batil. Akhirnya baca kitab ini ya, nama mengandung doa. Suharto, supunya harto duit, Suharto banyak duitnya. Nah ya, nama ada juga namanya karena keren, Justin
Bieber. Apa? Justin Bieber. Keren kok. Kau kalian mana? Keluar negeri kah? Lain. Kau namanya Justin Bieber. Ternyata kayak orang sini juga. Gabungan dua abah mama. Bapak namanya Ijaz, mama namanya Titin. Jadi digabung Justin. Bieber besar di Jember. Jadi kalau ada nama anak nama Muhammad fa'akrimu, ya. Dan orang yang bernama Muhammad insya Allah tidak akan masuk neraka, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Burdah. Artinya tidak selamanya, mungkin kalau punya dosa ya tetap aja masuk, kalau cuma dibersihkan dikit aja, direndam dikit ya, kalau dibersihkan habis itu diangkat ya. Wa ausiulahu fil majlis, dan kasih tempat luas dia lah ini di dalam ketika dia duduk, kasih tempat, muliakan, karena di situ ada nama Nabi Muhammad. Wala tuqabbihu lahu wajhan, jangan kau burukkan baginya wajahnya, ya, termasuk nempeleng wajahnya dia yang bernama nama Muhammad. Jangan. Aila taqulu lahu qabbahallahu wajhak wala tunsibu ilal qubhi, dan jangan kau buruk-burukkan dia ya, dengan ucapan kita atau perbuatan kita, karena dia mengandung nama Muhammad. Rawahul Khatib an Ali. Ya, termasuk pian maaf kadang-kadang kalau pas ada undangan ya, pas di situ ada nama Muhammad, ambil dibawa, taruh di bawah-bawah. Kalau makanya kadang-kadang undangan itu Bu, jangan ditulis pakai bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, jangan, tulis pakai bahasa Indonesia ya, karena kadang-kadang yang nerima undangan ini yang kadang-kadang teledor. Kadang-kadang orang tidak ngerti dapat undangan di samping rumah ada tai ayam, kalau disobeknya dipakai untuk ini nyerok tainya ayam. Kadang orang bahari pakai untuk anunya ini obat nyamuk ya, dilipat undangan tekuk cerit, dikasih atasnya obat nyamuk, di situ tulisannya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu orang diselamatkan oleh Allah dari siksaan gara-gara mengambil bismillah. Ada bismillah tercecer di parit ya, kalau umpamanya di pinggir jalan itu kotor, dia lihat, dia ambil, dia muliakan taruh tempat. Maka orang ini banyak dosa, gara-gara dia memuliakan bismillah, diampuni dosanya oleh Allah. Termasuk di situ ada nama Muhammad ya. Rawahul Hatib an Ali, riwayat daripada Imam Khatib daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syarabtumul ma' fashrabuhu masan wallahu a'lam bishawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum